damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Salam sehat. Renungan kita hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 9 yang sudah kita dengar barusan, dan topik kita adalah anak-anak Allah. Kita tentu pernah mendengar istilah dalam bahasa Inggris like son, like father. Ini menyatakan bahwa anak akan seperti apa yang bapaknya ajarkan dan kerjakan. Maka ketika seseorang mengharapkan anaknya berperilaku baik, berperilaku adil dan benar, maka sang bapa haruslah lebih dahulu mengerjakannya, menghidupinya, lalu diajarkan kepada anaknya untuk diikuti. Seorang ayah menjadi role model bagi anak-anaknya. Saudara, setiap orang Kristen adalah anak-anak Allah, di mana Allah mendamaikan dirinya dengan orang-orang berdosa melalui putranya Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Pendamaian ini adalah bukti nyata dari kasih Allah yang tiada dua. Kita sangat familiar dengan ayat Alkitab Yohanes 3 ayat 14 menunjukkan betapa Bapa di sorga penuh kasih akan dunia. Allah mendamaikan dirinya dengan manusia yang hina dina, tidak berdasarkan perilaku manusia, namun didasari oleh pribadi Allah yang adalah kasih. Allah mendamaikan diri bukan karena diminta oleh pihak yang bersalah, bukan berdasarkan permohonan manusia yang notabene pelanggar perintah tersebut. Namun pendamaian itu ialah inisiatif Allah. Saudara, Yesus dalam khotbahnya di bukit menyatakan anak-anak Allah ialah mereka yang membawa damai. Maka yang membawa damai di sini ialah orang-orang yang diperdamaikan dengan Allah oleh salib. Setiap orang-orang yang menerima pendamaian ini kini berusaha keras dan terus melalui kesaksian dan kehidupannya untuk menuntun orang lain, termasuk musuh-musuhnya, untuk berdamai dengan Allah. Saudara, kamu dan saya adalah anak-anak Allah. Sudahkah kita memiliki inisiatif mendamaikan diri kepada mereka yang menyakiti kita tanpa mereka minta? Damai harus menjadi jati diri dari setiap Kristen. Tak perlu setiap kata yang menyakitkan kita respon. Tak perlu pula setiap perlakuan yang tidak adil kita pendam. Dan tak perlu juga kejahatan orang menempel dan membekas di dalam sanubari. Damai ialah ketika kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, malah sebaliknya, sehingga tindakan kita mengajak orang tersebut kembali mengenal Allah kita, ialah Sang Damai itu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyapa kami hari ini dengan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah yang Engkau tebus dari dosa. Bukan karena perbuatan kami yang baik maka Engkau mengampuni kami, tetapi karena Engkau sejatinya adalah kasih. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, jati diri kami sebagai anak-anak Allah harus menghidupi sebagaimana Engkau menunjukkan kasih itu. Biarlah kami menjadi pengampun, biarlah kami juga berinisiatif mendamaikan diri bagi mereka yang menyakiti kami, yang melukai kami. Kami harus membalaskan kebaikan kami untuk kejahatan yang mereka buat. Itu wujud nyata dari kami sebagai
orang Kristen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.